Pesan Mark Klok kepada pemain muda di Timnas Indonesia jelang Piala Asia, nikmati semua momen. Sejumlah pemain muda menghiasi skuad Timnas Indonesia dalam pemusatan latihan di Turki. Terkhusus bagi pemain muda, gelandang Mark Klok mempunyai pesan khusus. Pemain yang telah mencatatkan 18 penampilan untuk Timnas Indonesia itu mengatakan bahwa semua pemain harus menikmati semua momentum yang akan dilewati pada Piala Asia. Tentu tak sedikit yang akan merasa tertekan ketika tampil di ajang bergengsi itu. Terlebih Indonesia juga menyimpan segudang asa untuk bisa bicara banyak di kancah Asia. Dalam skuad yang saat ini di bawah Shin Tae-yong KTC Timnas Indonesia di Turki, setidaknya ada 14 pemain berusia di bawah 23 tahun. Demi menciptakan afirmasi positif tersebut, Mark Klok pun sampai absen bersosial media selama persiapan sampai Piala Asia. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir tekanan yang datang dari para pendukung Timnas Indonesia. Kendati demikian, pemain Persib Bandung itu mengajak para pemain lainnya agar terus berusaha maksimal pada setiap pertandingan. Menurutnya tidak ada yang tidak mungkin dalam sepak bola dan semua berpeluang memenangkan pertandingan. Ungkap gelandang Persib Bandung soal kerasnya menu latihan fisik Timnas Indonesia ala Shin Tae-yong. Mark Klok baru-baru ini membagikan pengalaman menariknya bagaimana menu latihan keras yang diberikan Shin Tae-yong dalam pemusatan latihan di Turki. Tercatat para pemain Timnas Indonesia sudah menggelar latihan hingga hari ketiga di bawah asuhan langsung Shin Tae-yong. Shin Tae-yong menerapkan menu latihan yang beragam. Untuk hari pertama lalu fokus recovery, lalu hari kedua fokus body balance, sedangkan hari ketiga penguatan fisik. Meski Mark Klok mengaku sesi latihan berat, namun itu sangat dibutuhkan Timnas Indonesia untuk mengarungi Piala Asia. Mark Klok sedikit menggambarkan bagaimana jalannya latihan di hari ketiga. Menu-menu seperti one-on-one hingga latihan fisik menjadi fokus Shin Tae-yong di Football Center Titanic Deluxe Belek, Antalya, Turki. Update TC Turki Timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023. Hernando Ari kembali berlatih hingga misteri keberadaan Jordi Amat. Timnas Indonesia sudah melakoni latihan dalam TC persiapan Piala Asia 2023 di Turki. Sejak tiba Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam latihan perdana, 3 pemain abroad sudah ikut bergabung, yakni Marcelino Ferdinand, Shaine Patinama, dan Sadil Ramdhani. Sementara 2 pemain abroad lain yakni Pratama Arhan dan Asnawi Mangkualam sudah ikut rombongan sejak berangkat dari Jakarta. Menu latihan hari pertama adalah latihan ringan seperti stretching dan jogging. Total 22 pemain Timnas Indonesia telah berkumpul di Antalya. Pemain abroad lainnya yakni Sandy Walsh, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Elkan Bagot, dan Justin Hubner akan menyusul kemudian karena masih membela klub mereka masing-masing. Dalam latihan, Hernando Ari juga sudah terlihat ikut menjalani latihan. Pada awal medical check-up, Hernando memang diminta untuk recovery selama seminggu karena cederanya. Yang masih menjadi misteri saat ini adalah keberadaan Jordi Amat. Ia belum juga tiba di Antalya, padahal Liga Malaysia sudah rampung, sebagaimana Sadil Ramdhani sudah hadir juga bergabung Timnas Indonesia. Saat dihubungi asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto tidak bisa berkomentar. Kata Nova Arianto, Jordi Amat hanya berkomunikasi dengan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Cerdiknya Shin Tae-yong pilih Timnas Indonesia gelar TC di Turki, 2 hal ini jadi alasan. Timnas Indonesia cukup tepat memilih Turki sebagai tempat menjalani pemusatan latihan jelang Piala Asia. Skuad Garuda menggelar latihan perdana di Turki mulai Kamis pekan lalu. Namun pemilihan lokasi TC ini cukup ramai di kalangan netizen. Mereka menyoroti langkah Timnas menggelar latihan di Turki daripada langsung menuju Qatar yang jadi venue Piala Asia. Kondisi Turki saat ini sedang dalam suhu dingin, bahkan suhu di sana hanya sekitar 14 derajat Celcius. Seperti diketahui, Shin Tae-yong akan memacu fisik skuad Garuda hingga batas maksimal hingga akhir Desember ini. Tujuannya agar mereka siap melahap materi latihan taktikal yang baru mulai diberikan pada bulan Januari nanti saat semua pemain sudah berkumpul.
Menariknya, pada tanggal yang hampir bersamaan timnas U20 Indonesia menggelar TC di Qatar. Dipimpin oleh pelatih Indra Syafri, skuad Garuda Nusantara berlatih di suhu yang juga tak jauh berbeda dengan Turki. Melihat hal tersebut, posisi timnas Indonesia yang berlatih di Turki bisa dibilang cukup tepat karena kondisi cuaca yang tidak berbeda jauh saat Piala Asia nanti. Alasan kedua adalah karena TC di Turki memudahkan untuk mencari lawan uji coba bagi skuad Garuda. Mereka sudah menyiapkan 2 laga uji coba melawan Libya yang akan dilaksanakan pada 2 dan 5 Januari nanti. Turki yang masuk kawasan Eropa membuat akses lawan lebih terbuka bagi timnas. Selanjutnya mereka akan menjalani 1 pertandingan uji coba melawan pada 9 Januari di Qatar. Terkait laga uji coba rival timnas Indonesia di grup D, yakni Jepang akan menggelar laga uji coba melawan Thailand. Sementara Vietnam menggelar laga uji coba melawan Kirgistan dan Irak akan melawan Korea Selatan. Dari data terkini, Jepang dan Vietnam hanya menggelar TC di dalam negeri. Irak akan melaksanakan TC di Uni Emirat Arab.